Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ustazah akan mengajarkan prakarya kelas 8, yaitu bab jenis dan karakteristik bahan lunak. Nah, di sini kita di kelas 8 belajar tentang bahan lunak. Bahan lunak di sini dibagi menjadi dua, yaitu bahan lunak alami dan juga bahan lunak buatan. Nah, kita lihat bahan lunak alami adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan, ya, alami. Kemudian kita lihat di sini jenis-jenis dan karakteristik dari bahan lunak alami. Yang pertama adalah tanah liat. Kita bisa lihat ya tanah liat seperti apa. Kemudian untuk karakteristik ataupun ciri-ciri dari tanah liat, kita bisa lihat di layar. Tanah liat itu memiliki berbagai macam warna dan cara pembakarannya pun juga berbeda-beda. Nah, tanah liat itu mudah hancur jika tidak diproses melalui pembakaran terlebih dahulu. Dan jika dibakar, jenis kerajinan ini disebut dengan keramik. Nah, campuran dari tanah liat itu adalah air. Pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glasir, yaitu pembakaran tinggi hingga 1300 derajat Celcius. Dapat pula hanya dibakar atau disebut dengan biskuit, itu ya, 900 derajat Celcius. Lalu diberi warna cat secara langsung. Kemudian bahan lunak alami yang kedua adalah floor clay. Ya, kita bisa lihat floor clay seperti apa. Apa itu floor clay? Floor clay adalah adonan tepung yang mana dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Apa maksudnya kalis? Kalis itu kalau dibentuk itu tidak menempel di tangan, gitu ya. Kemudian floor clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari floor clay tidak tahan air, karena jika terkena air maka akan mudah rusak, gitu ya. Kemudian pewarnaan floor clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan ataupun dengan pewarna sintetis. Kemudian bahan lunak alami yang ketiga adalah kulit, ya, bisa dilihat kulit. Kemudian karakteristik ataupun ciri-ciri dari kulit. Kulit itu berasal dari hewan, ya, yang mana harus disamak dulu. Kulit yang bisa digunakan untuk produksi itu harus tersamak dulu atau melalui proses-proses tertentu. Kemudian kulit ada yang berwarna-warni, ya, itu sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kemudian kulit alami jika terbakar itu nanti akan menimbulkan aroma sate, gitu ya. Nah, kulit tidak tahan air. Jika terkena air maka akan merusak struktur kulit. Kemudian bahan lunak yang keempat, bahan lunak alami yang keempat adalah getah nyatu. Mungkin dari beberapa dari kalian itu memang belum familiar, ya, masih asing yang namanya getah nyatu. Apa itu getah nyatu? Nah, kita lihat pada karakteristik atau ciri-cirinya. Getah nyatu itu merupakan getah yang berasal dari pohon nyatu, gitu ya. Kemudian di sini kita lihat bahwa getah nyatu itu berwarna putih sehingga mudah untuk diberikan warna-warna yang lain, gitu ya. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu. Agar apa? Agar lebih lunak dan juga elastis. Nah, jika dipanaskan, maka getahnya akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Oke, yang kelima adalah bubur tisu, ya, bisa kita lihat di layar. Bubur tisu di sini memiliki ciri-ciri atau karakteristiknya, ya. Bubur tisu itu berasal dari tisu atau bisa juga dari sisa kertas yang tidak terpakai. Dan cara pengolahannya itu harus dicampur dengan air agar mudah dibentuk. Kemudian setelah kita mempelajari tentang bahan lunak alami, sekarang kita mempelajari tentang bahan lunak buatan. Apa itu bahan lunak buatan? Yaitu bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan juga mudah dibentuk.
Ya, jadi perbedaannya bahan lunak alami dan juga bahan lunak buatan. Jika bahan lunak alami itu berasal dari alam, sedangkan bahan lunak buatan itu diberi atau dicampur dengan zat-zat kimia, gitu ya. Kita bisa lihat di sini contohnya atau jenisnya. Yang pertama adalah polymer clay. Apa itu? Nah, di sini Ustazah kasih perbandingan ya antara polymer clay dan juga plastisin. Karakteristik ciri dari polymer clay dan juga plastisin. Nah, yang pertama adalah keduanya ini memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat dan juga lunak. Nah, yang membedakan adalah polymer clay itu tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin itu mengandung minyak. Nah, pada saat pengeringan pun itu juga berbeda. Ketika pengeringan, polymer clay itu bahannya menjadi keras gitu ya, mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula, tetap sama gitu ya. Kemudian bahan lunak buatan yang kedua adalah gips. Gips di sini kita lihat karakteristik ataupun ciri-cirinya, yaitu berupa bubuk. Jadi wujud dari gips itu adalah bubuk yang mana dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Jadi cara pembuatannya harus dicampur dengan air terlebih dahulu. Nah, adonan inilah yang nantinya akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Nah, pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi ya. Kemudian gips juga mudah pecah. Jadi ketika pembuatan kita harus berhati-hati. Kemudian bahan lunak buatan yang ketiga adalah fiberglass. Kita bisa lihat contohnya seperti ini. Nah, karakteristik dari fiberglass ya memiliki tekstur atau struktur yang cair dan jika mengering dia akan berubah menjadi keras. Gitu. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika mengeras, gitu ya. Nah, jadi kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran dari fiberglass itu adalah katalis. Jadi nanti akan ada bahan tambahan namanya katalis yang mana membuat fiberglass itu nanti akan cepat mengeras. Dan pewarnaan fiberglass itu dilakukan saat masih dalam keadaan cair ataupun sudah menjadi kering gitu ya. Ketika sudah kering bisa diwarna. Fiberglass tahan lama dan kuat dan wujudnya pun juga bening, sebening kaca dan air gitu ya. Sehingga dapat dibentuk kerajinan yang mana menyerupai air. Kemudian bahan lunak buatan yang keempat adalah sabun. Mungkin kalian sudah tahu semua ya sabun karena ini merupakan kebutuhan sehari-hari gitu ya. Kita lihat di sini karakteristik ataupun ciri-ciri dari sabun yaitu berwujud padat sehingga dalam pembuatan produk itu bisa dengan dikikir langsung ya. Kemudian sabun dapat pula diparut atau dihaluskan. Jadi dibentuk seperti floor clay gitu. Sabun yang didiamkan itu nanti akan mengeras dan pewarnaan sabun pun juga dilakukan dengan bisa dengan mempertahankan warna sabun tersebut dan bisa pula ditambah dengan biang warna. Jadi penambahan biang warna ketika sabun itu dibuat adonan ya, diparut dulu. Tuh. Oke, kemudian yang kelima bahan lunak buatan yaitu adalah lilin. Ya, kalian mungkin sudah tahu semua lilin. Kemudian yang keenam adalah parafin. Nah, lilin dan parafin ini hampir sama, jadi ini Ustazah jadikan satu ya karakteristik ataupun ciri-cirinya. Karakteristik dari lilin dan parafin sama, wujudnya padat, namun jika dipanaskan maka akan menjadi cair gitu ya. Kemudian pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan juga parafin dilakukan dengan cara dicetak atau dicor. Nah, pewarnaan dilakukan saat lilin atau parafin sedang mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Dan lelehan lilin atau parafin yang
terbuang ternyata dapat dipanaskan kembali dan dicetak kembali. Jadi ini lebih hemat gitu ya. Dan dari pembahasan jenis dan karakteristik bahan lunak, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu jenis dari bahan lunak alami kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah tanah liat, kemudian yang kedua adalah floor clay, kemudian yang ketiga adalah kulit, yang keempat getah nyatu, dan yang kelima adalah bubur tisu. Kemudian bahan lunak buatan, contohnya apa saja? Yang pertama adalah polymer clay, kemudian ada gips, kemudian ada fiberglass, ada sabun, yang kelima adalah lilin, dan yang keenam adalah parafin. Gitu ya. Itu mungkin dari Ustazah, semoga bermanfaat apa yang Ustazah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.